Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik dewasa bayi. Yang beranggotakan Adinda Farika Fauzia, saya sendiri, Anggi Maulani, Alika Alderajat, dan Azim Hakimuddin. Perkembangan fisik di masa bayi. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 subbab, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup pola pertumbuhan, tinggi dan berat, perkembangan otak, tidur, dan gizi. Lalu subbab yang kedua ada perkembangan motorik yang mencakup mengenai pandangan sistem dinamik, refleks, keterampilan motorik kasar, dan keterampilan motorik halus. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan sensoris dan persepsi yang mencakup mengenai pandangan ekologis, persepsi visual, indera-indera lainnya, persepsi menyeluruh, bawaan, pengasuhan, dan perkembangan persepsi. Bisa langsung kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Azim Hakimuddin. Kepada Azim, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik bayi. Pertumbuhan dan perkembangan di masa bayi berlangsung selama 2 tahun pertama setelah ia lahir, yang berlangsung secara luas. Selama tahun pertama tersebut, bayi biasanya sudah bisa berdiri, memanjat, atau bahkan berjalan. Kemudian pada tahun kedua, pertumbuhan mengalami penurunan kecepatan, tetapi aktivitas seperti berlari dan melompat semakin banyak. Boleh dilanjut? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola pertumbuhan. Di masa prakelahiran, ukuran kepala bayi tergolong lebih besar dari ukuran tubuhnya. Itu berkaitan dengan 2 pola pertumbuhan. Yang pertama ada pola cephalocaudal, adalah urutan pertumbuhan yang selalu dimulai dari bagian paling atas, yaitu kepala, berlangsung secara bertahap dari atas ke bawah, dari kepala ke pundak, ke batang tubuh, dan seterusnya. Pola yang sama juga terjadi pada bagian atas kepala. Mata dan otak tumbuh lebih cepat dibandingkan bagian-bagian bawah seperti rahang. Perkembangan motorik pada umumnya mengikuti prinsip cephalocaudal. Sebagai contoh, bayi lebih dulu menggunakan matanya untuk melihat daripada menggunakan batang tubuhnya. Bayi juga lebih dulu menggunakan lengannya daripada merangkak atau berlari. Yang selanjutnya, pola yang kedua, yaitu pola proximodistal, yaitu pola pertumbuhan yang dimulai dari bagian tengah, lalu bergerak ke bagian samping, seperti bayi menggunakan keseluruhan tangannya sebelum jari-jarinya. Boleh dilanjut? Di sini ada ilustrasinya. Bayi di sebelah kiri mengilustrasikan pola cephalocaudal, sedangkan bayi sebelah kanan menunjukkan atau mengilustrasikan pola proximodistal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada rekan saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, kami masuk ke tinggi dan berat. Naik. Nah, rata-rata bayi di Amerika Utara memiliki panjang sekitar 40 cm dan berat sekitar 3,5 kg. Bayi bertumbuh kira-kira 2 cm per bulan selama 1 tahun pertama. Pertumbuhan bayi memiliki perlambatan selama 2 tahun kedua di kehidupannya. Dan berat bayi akan bertambah seperempat hingga setengah pon per bulannya selama tahun kedua ini. Nah, pada tahun kedua ini biasanya tinggi bayi akan mencapai 70 cm. Lanjut. Nah, pada saat lahir, bayi yang mulainya sel tunggal kini telah berkembang dengan otak yang mengandung sekitar 100 miliar sel saraf. Nah, sel saraf neuron di dalam otak itu ada banyak sekali,
sel saraf yang bertugas mengirimkan sinyal-sinyal elektrik kimiawi yang dan berkomunikasi satu sama lain. Neuron, apa sih neuron itu? Nah, ini adalah neuron. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi menangani pemrosesan informasi dari tubuh sel neuron, banyak dendrit. Nah, dendrit ini yang bertugas menghantarkan sinyal-sinyal ke tubuh sel. Tubuh sel ini ada ya, ini ada tulisannya di badan sel. Dan akson itu bertugas menghantarkan sinyal-sinyal yang berasal dari tubuh sel. Akson ini yang panjang itu loh, yang ada selubung mielinnya. Next. Nah, di 1 tahun pertama ada myelinasi atau myelination, yaitu proses menyelubungi akson dengan sel-sel lemak yang dimulai dari sebelum lahir bahkan hingga remaja. Dan yang kedua ada koneksi di antara neuron-neuron meningkat dan menciptakan sel-sel baru. Nah, ini gambaran selama 1 tahun pertama kehidupan. Neuron mengalami perubahan yang berarti banyak sekali ya. Di sini yang gambar pertama ada banyak neuron ketika lahir, gambar kedua di umur 3 bulan, dan gambar ketiga 6 bulan, serta gambar keempat di umur 15 bulan. Baik pengalaman dini dan otak memiliki keterkaitan. Anak-anak tumbuh dalam kekurangan dapat mengalami aktivitas otak yang rendah. Para ahli mengatakan bahwa ada faktor yang menyusun otak atau menyusun tulang otak, yaitu pengalaman berulang. Otak bayi bergantung pada pengalaman-pengalaman untuk menentukan bagaimana koneksi-koneksinya terbentuk, seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan yang membantu pertumbuhan koneksi-koneksi saraf tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke fase tidur. Biasanya bayi baru lahir akan membutuhkan waktu tidur sebanyak 18 jam. Dan masing-masing bayi tentu bervariasi jam tidurnya. Banyak bayi juga yang di Amerika ya, dia membutuhkan tidur malam yang lebih lama pada waktu 1 bulan. Dan pada usia 6 bulan, pola bayi tersebut, mereka biasanya mempunyai jam tidur seperti orang dewasa. Dan survei menunjukkan 20-30% bayi kesulitan tidur di malam hari. Nah, hal ini memiliki keterlibatan dengan interaksi bayi dengan orang tua. Adapun faktor intrinsik seperti menangis dan gelisah di siang hari, ada juga faktor ekstrinsik seperti kesedihan ketika berpisah dengan orang tua, pemberian ASI, dan tidur bersama orang tua dalam satu tempat tidur pun sangat berpengaruh. Sekitar setengah dari waktu tidur bayi adalah tidur REM. Nah, tidur REM itu atau yang biasa dikenal dengan tidur ayam merupakan kondisi tidur, tapi pikiran, mental, dan tubuh berada di antara tidur terlelap dan setengah sadar. Sekitar setengah hari waktu tidur bayi adalah tidur REM. Nah, belum ada penyebabnya dengan pasti, namun kemungkinan tidur REM ini menambah stimulasi diri. Tidur REM juga mungkin meningkatkan perkembangan otak di masa bayi ini. Nah, ada SIDS. Apa sih SIDS itu? SIDS adalah satu kondisi ketika bayi berhenti bernafas. Nah, resiko tertinggi mengalami SIDS ini terdapat pada bayi berusia 4-6 minggu. Kita masuk ke gizi. Sejak lahir hingga usia 1 tahun, pertambahan berat tubuh hampir 3 kali lipatnya. Begitupun dengan pertambahan panjang tubuh yang mencapai 50%, dan kebutuhan gizi menjadi salah satu faktornya. Nah, ahli gizi menyarankan agar bayi mengkonsumsi sekitar 50 kalori per hari untuk setiap pound berat tubuhnya, atau setara dengan 2 kali lebih banyak dari orang dewasa. Sudah banyak ahli yang menyatakan pemberian ASI sangat berpengaruh dalam pertumbuhan bayi. Seperti yang kita ketahui, ASI merupakan sumber makanan pokok pada bayi usia di bawah 4 bulan karena
pada usia tersebut bayi belum bisa mengkonsumsi apapun selain ASI. Nah, kekurangan gizi di masa bayi juga dapat menyebabkan dua hal, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Nah, dua gambar tersebut menggambarkan marasmus dan kwashiorkor. Yang pertama ada marasmus. Marasmus disebabkan oleh kekurangan protein dan kalori parah dengan mengakibatkan pengerukan jaringan pada bayi selama 1 tahun pertama. Dan gambar selanjutnya adalah kwashiorkor, disebabkan oleh kekurangan protein secara parah dan menumpuknya gizi pada bagian vital tertentu, sehingga mengakibatkan perut dan kaki bengkak berisi air. Maka sebab itu di gambar yang kedua ini perut si anak kecil ini mengalami pembengkakan, itu dalamnya air. Gitu. Materi kedua, perkembangan motorik akan disampaikan oleh Adinda. Oke, baik. Yang kedua ini adalah perkembangan motorik yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, apa itu perkembangan motorik? Perkembangan motorik itu merupakan kemampuan anak untuk bergerak yang dipengaruhi oleh kekuatan otot tulang, dan koordinasi otak untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, oleh karena itu, maka dari itu, perhatian ini harus menjadi perkembangan motorik ini harus menjadi perhatian penting bagi orang tua. Selanjutnya ada pandangan sistem dinamik. Nah, teori sistem dinamik atau dynamic system theory oleh Telan ini berpandangan bahwa bayi itu membangun berbagai keterampilan motorik untuk membangun persepsi dan bertindak. Teori ini berpendapat bahwa keterampilan motorik itu merupakan hasil dari pertemuan berbagai faktor. Nah, antara lain perkembangan sistem syaraf, sistem fisik tubuh, dan berbagai kemungkinan pergerakannya. Nah, sasaran yang hendak diraih anak itu serta didukung oleh lingkungan untuk memperoleh keterampilannya. Nah, menurut teori ini, perkembangan motor itu bukanlah suatu hal yang pasif, melainkan bayi secara aktif turut terlibat dalam pengembangan keterampilan yang telah diarahkan tujuan-tujuannya. Nah, hasil pengamatan menunjukkan perkembangan motorik muncul melalui pengembangan suatu rencana genetik atau pematangan atau juga maturation, nama lainnya. Selanjutnya ada refleks. Ada empat refleks yang dibahas di sini. Nah, sebelumnya bayi baru lahir itu tidak sepenuhnya berdaya. Nah, tidak sepenuhnya tidak berdaya. Mereka memiliki refleks yang merupakan sebuah reaksi terhadap stimuli, atau dengan kata lain, refleks itu secara otomatis yang ada di luar kendali dari si bayi tersebut. Nah, sebagai contohnya, bayi baru lahir bisa secara refleks menahan napasnya dan juga mengontraksikan kerongkongannya. Refleks juga merupakan sebuah mekanisme yang sangat berguna untuk ketahanan hidup si bayi ini. Nah, yang pertama itu ada rooting reflex atau refleks mencari, yaitu refleks yang muncul ketika bayi baru lahir yang terjadi ketika diusap pipinya atau pinggir mulutnya dalam upaya mencari objek yang bisa diisap. Nah, jadi pada seperti yang biasa kita temukan, pada saat bayi baru lahir biasanya sang ibu itu melakukan pengetesan apakah anaknya itu lapar atau tidak dengan cara menempelkan tangannya di pipi sang bayi atau di ujung mulutnya. Nah, itu bisa terjadi itu bisa terlihat, bayi itu bisa terlihat lapar apabila dia mencari tangan ibunya ini. Nah, lalu yang kedua ada refleks menghisap atau sucking refleks. Nah, ini terjadi ketika bayi baru lahir akan otomatis menghisap benda-benda yang ada ditempelkan di mulutnya. Nah, ini tuh terjadi ketika bayi pada saat akan pada saat akan pada saat akan menyusui. Nah, jadi bayi itu akan refleks menghisap puting dari ibunya untuk mendapatkan ASI-nya, seperti begitu. Nah, lalu ada refleks menggenggam atau grasping reflex. Nah, ini terjadi ketika sesuatu mengalami
telapak tangan si bayi. Nah, maka dari itu kenapa seperti gambar di pojok kiri atas itu terdapat gambar sang bayi menggenggam ibu jari dari orang tuanya. Nah, kenapa bayi itu sering menggenggam apapun yang ada di telapak tangannya? Ini merupakan refleks dari sang bayi tersebut. Maka dari itu kenapa orang tua sering meletakkan jari-jarinya di tangan sang bayi untuk melatih refleks dari bayi tersebut, seperti itu. Lalu yang terakhir yang dibahas di sini ada refleks Moro, yaitu respon yang muncul ketika suara atau gerakan yang mengejutkan. Nah, makanya kenapa bayi juga bisa menunjukkan rasa kaget mereka, seperti kalau misalkan bayi mendengar suara yang kencang atau gerakan yang tiba-tiba, bayi juga bisa menunjukkan rasa kagetnya dengan cara menegangkan badannya dan menegangkan badan, kepala serta tangan dan kakinya. Itu merupakan refleks dari sang bayi ketika dia kaget. Seperti itu. Lalu berikutnya ada keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill yaitu keterampilan yang melibatkan aktivitas otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Nah, untuk dapat bergerak mengikuti objek yang berjalan, maka kita harus mengontrol kepala agar pandangan ke arah objek tetap stabil. Nah, itu merupakan keterampilan yang menuntut kendali postur. Nah, apa sih postur itu? Postur itu merupakan suatu proses dinamis yang berkaitan dengan informasi sensoris dari kulit, persendian, otot yang mengenai posisi kita. Nah, bayi baru lahir tidak dapat mengontrol posturnya secara sadar, namun tidak lama setelah itu dia bisa duduk pada usia sekitar 2 bulan maupun sebelumnya. Nah, biasanya pada usia 8-10 bulan, bayi belajar naik atau memanjat, dan pada usia 10-12 bulan, bayi biasanya sudah bisa berdiri lalu ke tahap-tahap berikutnya. Nah, ini adalah gambaran tonggak penting perkembangan motorik kasar yang akan saya jelaskan. Pada saat usia 0-1 bulan, ini seperti pada gambar di atas, ini terdapat keterangan bahwa bayi itu sudah bisa membalikkan badannya atau bisa dibilang tengkurap. Nah, lalu pada usia sekitar 2-4 bulan, bayi itu sudah bisa mengangkat dagunya yang juga disupport oleh tangannya. Lalu pada saat usia sekitar 3-6 bulan, bayi sudah bisa mulai mengangkat-ngangkat tubuhnya. Lalu pada usia sekitar 5-7 atau 8 bulan, bayi sudah bisa duduk seperti itu. Nah, sudah bisa duduk dengan mandiri maksudnya. Nah, di usia 5-10 bulan, bayi sudah bisa mulai berdiri sambil memegang apa saja yang ada di sekitarnya sebagai tempat dia untuk berdiri. Lalu di usia sekitar 7-13 bulan, bayi sudah bisa berjalan mengikuti apa yang dia genggam, seperti misalkan dia berjalan mengikuti tembok atau ada meja atau mungkin tangan kedua orang tuanya seperti itu. Lalu pada sekitar usia 10-14 bulan itu idealnya bayi itu sudah bisa berdiri sendiri dengan mudah. Jadi dia tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Nah, di usia 11-14 bulan kiranya bayi itu sudah bisa berjalan dengan mandiri seperti itu. Lalu selanjutnya ada keterampilan motorik halus. Nah, ini tuh berbeda dengan motorik kasar yang menggunakan otot. Nah, motorik halus ini menggunakan otot-otot halusnya seperti itu. Seperti pada saat anak menggenggam mainan, menggunakan sendok untuk makan, mengancingkan bajunya. Nah, ini tuh termasuk
keterampilan motorik halus atau fine motor skills. Nah, kemampuan motorik halus ini lama-kelamaan akan terasah selama 2 tahun pertama kehidupan sang bayi. Nah, lalu ada yang ketiga, ada materi mengenai perkembangan sensoris dan persepsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alika. Kepada Alika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Adinda. Selanjutnya ada sensori dan persepsi. Sensasi terjadi ketika informasi berinteraksi dengan reseptor sensoris seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Contoh lain, sensasi penglihatan terjadi ketika cahaya lampu mengadakan kontak dengan mata, kemudian difokuskan ke retina dan ditransmisikan oleh saraf optik ke pusat visual di otak. Persepsi adalah interpretasi mengenai apa yang diindrakan, contohnya seperti gelombang udara yang berkontak dengan telinga, mungkin diinterpretasikan sebagai bunyi atau musik. Next. Pandangan ekologis. Pandangan ini disebut ekologis karena menghubungkan antara kemampuan persepsi dan informasi yang tersedia di dunia. Contohnya, pada saat kapan kita harus membungkuk ketika kita tahu bahwa kita harus mengambil barang di lantai. Contoh yang kedua, kapan kita harus memiringkan badan pada saat kita melihat gang sempit yang akan kita lalui. Bayi menggabungkan antara persepsi dan tindakannya. Melalui perkembangan persepsi, anak menjadi lebih efisien dalam menemukan dan menggunakan kesempatan. Next. Persepsi visual. Bayi yang baru berusia 2 hari melihat lebih lama pada rangsangan yang terpola, seperti wajah dan konsentris, dibandingkan piringan berwarna. Hibatuasi adalah berkurangnya respon terhadap sebuah stimulus setelah stimulus tersebut ditayangkan berulang kali. Dan dishabituasi adalah munculnya kembali respon setelah hibatuasi. Next. Penglihatan warna. Pada usia 8 minggu dan mungkin bahkan pada usia 4 minggu, bayi dapat membedakan beberapa warna. Pada usia 4 bulan, bayi dapat preferensikan warna seperti orang dewasa. Di next. Ketetapan persepsi yaitu ketika rangsangan sensoris mengalami perubahan, namun persepsi terhadap dunia fisik tetap konstan. Ketetapan ukuran adalah kemampuan mengenali kembali bahwa sebuah objek tetap sama gambarnya meskipun gambaran retinal mengenai objek tersebut berubah. Bayi yang berusia 3 bulan sudah memperlihatkan ketetapan ukurannya. Kemampuan ini belum sepenuhnya berkembang. Kemampuan ini terus berkembang hingga anak berusia 10-11 tahun. Di next. Ketetapan bentuk adalah kemampuan mengenali kembali bahwa bentuk objek tetap sama walaupun orientasinya terhadap kita berbeda. Contohnya, bayi yang berusia 3 bulan sudah memperlihatkan ketetapan ukuran. Kemampuan ini belum sepenuhnya berkembang. Kemampuan ini terus berkembang hingga anak berusia 10-11 tahun. The next. Persepsi objek yang ditutup. Bayi mengembangkan kemampuan tracking terhadap objek yang ditutupi di usia sekitar 3 hingga 5 bulan. Kemampuan tracking dari bayi berusia 5 hingga 9 bulan terhadap objek bergerak yang menghilang secara bertahap ke belakang layar, penutup pandangan, menghilang seketika, atau mengerut secara drastis.
Selanjutnya persepsi kedalaman. Bayi-bayi berusia 6 hingga 12 bulan dalam eksperimen jurang telah memiliki pengalaman visual yang ekstensif. Di next. Selanjutnya indera-indera lainnya, di antaranya ada pendengaran, sentuhan dan rasa sakit, dan pengecapan. Di next. Persepsi menyeluruh. Persepsi menyeluruh adalah kemampuan mengintegrasikan informasi dari dua arah, dari dua atau lebih modalitas sensori, misalnya penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya, bawaan, pengasuhan, dan perkembangan persepsi. Di bidang perkembangan persepsi, pendukung aspek bawaan disebut nafis, sementara pendukung aspek pengasuhan disebut empiris. Di next. Selanjutnya, kerjasama persepsi dan motorik. Perkembangan persepsi motorik merupakan suatu kerjasama individu bergerak agar dapat bekerja dan bergerak agar dapat membentuk persepsi. Bahwa bayi mempelajari kerjasama persepsi sampai motorik baru dengan cara merekayasa keterampilan persepsi dan tindakan. Di next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Nanti selanjutnya akan ada sudah ada pertanyaan dan yang akan kami jawab. Ya baik, ada pertanyaan dari Anissa Mutmainah, kelas A. Saya Anissa Mutmainah, izin bertanya. Saya punya keponakan sudah berumur 2 tahun, sudah lancar berjalan juga, bicara, tapi fisiknya itu kecil sehingga sering dikira masih umur 1 tahun. Apakah tidak apa-apa? Faktor apa yang menyebabkan? Dan jika itu suatu masalah, bagaimana cara mengatasinya? Baik, Anissa, perlu diketahui apakah sejak kecil diberikan ASI atau tidak. Nah, berat badan kurang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor turunan, ekonomi dan gizi, karakteristik pendidikan orang tua, faktor psikologis seperti penggunaan gangguan makanan, faktor penyakit yang dimiliki, efek samping penurunan berat badan, serta obat-obatan yang dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan. Nah, masalah bobot itu, bobot tubuh yang rendah itu dan kurangnya nutrisi dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Rawan infeksi, kekurangan energi, meningkatkan durasi, serta keparahan pada penyakit menular. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kematian. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa kalau anak yang kurus, kurang gizi itu terdapat suatu masalah ya. Lebih baik kita konsul terlebih dahulu ke dokter, siapa tahu dokter lebih memiliki potensi yang lebih kuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu, Anissa. Ya, saya juga izin menambahkan mengenai hal ini. Jadi intinya seperti yang Anissa juga sudah tanyakan gitu. Jadi emang belum ada penelitian yang mengaitkan mengenai perkembangan motorik dengan si berat badan anak ini. Jadi yang kata Anissa juga kan keponakannya ini udah usia 2 tahun, dia jalannya udah lancar, ngomongnya juga lancar, tapi emang fisiknya yang terlihat seperti anak kecil. Jadi memang mungkin si perkembangan motoriknya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, cuma mungkin memang ada gangguan di masalah berat badannya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Hakotul Ulia dari kelas C.
Assalamualaikum, maaf izin bertanya, bagaimana tingkatan rasa sakit yang dirasakan oleh bayi? Apakah sama rasa sakit yang dirasakan bayi dengan rasa sakit yang dirasakan oleh orang dewasa, seperti bayi laki-laki yang baru hitan ketika berusia baru beberapa hari, atau bayi yang dioperasi? Dari buku yang saya baca dan ada penelitiannya di sana, bayi itu sebenarnya sudah bisa merasakan rasa sakitnya. Nah, seperti pada penelitian yang meneliti sekitar beberapa tahun silam, para dokter itu melakukan operasi dan juga hitan terhadap bayi yang dilakukan terhadap bayi. Nah, tanpa bius. Jadi di sana terlihat bahwa bayi itu merasakan rasa sakitnya. Jadi ketika bayi itu dioperasi dan dihitan tanpa bius, mereka itu menjerit dengan kencang, menjerit kesakitan. Nah, karena bayi itu belum bisa memberitahu kabar mereka seperti apa, mereka itu menunjukkannya dengan cara menangis. Jadi bisa disimpulkan bahwa bayi juga bisa merasakan rasa sakit seperti itu. Maka dari hasil penelitian tersebut, sekarang ini bayi yang dioperasi ataupun dihitan sudah dengan dilakukan bius yang kadarnya tentunya berbeda dengan orang dewasa, seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya. Izin menambahkan untuk jawaban Hakotul Ulia, bayi pada kondisi apapun bisa merasakan nyeri seperti imunisasi, tindik telinga, sunat, tes darah, atau lainnya. Bayi juga akan diberikan obat pereda nyeri secara normal. Tapi di sini juga ibu juga bisa berperan di sini. Cobalah ibu untuk menyusui, memeluk, dan ajak bicara si kecil untuk menciptakan suasana hati yang menyenangkan. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya. Silakan Anggita. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Anggita Nur Islami. Izin bertanya, berbicara tentang perkembangan bayi, saya pernah membaca di satu link yang mengatakan bahwa alat bantu bayi atau baby walker berbahaya di mana bahaya tersebut dapat menghambat kecerdasan bayi. Bahkan menghambat jalan bayi, tetapi ada juga persepsi beberapa kalangan ibu-ibu yang mengatakan justru membantu lebih efektif untuk bayi sekaligus membantu berjalan bayi. Yang saya izin tanyakan, apakah ada penelitian lebih lanjut mengenai bahaya tersebut? Di bagian perkembangan manakah yang lebih jelas penggunaan baby walker yang menghambat tumbuh kembang bayi? Oke, Anggita, izin dijawab. Para ahli menemukan bahwa alat yang dirancang untuk alat bantu bayi berjalan justru dapat beresiko memperlambat perkembangan motorik bayi yang sedang berlatih untuk berguling, duduk, merangkak, dan berjalan. Bahkan baby walker juga diduga bisa membuat bayi jadi malas untuk berjalan sendiri. Nah, untuk persepsi ibu-ibu, biasanya ibu-ibu mengambil peristiwa dari sebelum-sebelumnya bahwa nih anak saya ini nggak apa-apa loh pakai baby walker, jadi mungkin dia ngambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, itu dianggap baby walker itu tidak masalah untuk perkembangan bayi, padahal ilmuwan menyatakan bahwa baby walker itu sangat berbahaya untuk perkembangan bayi, sehingga bayi bisa jadi malas berjalan gitu. Iya, betul sekali. Izin menambahkan juga untuk pertanyaan tadi Anggita. Sebenarnya bukan, maksudnya konteks bahaya yang dimaksud di sini itu karena pada saat peneliti ini meneliti, baby walker ini seringkali memakan korban seperti anak mudah terjatuh, anak mudah untuk terguling, jadi cenderung lebih bahaya. Nah, benar juga tadi kata Anggi, baby walker ini sebenarnya bisa lebih ke bisa membuat anak malas untuk berjalan sendiri. Jadi dia pengen pakai baby walker, karena kan di situ sebenarnya dia antara duduk dan
berdiri kan. Jadi kayak kalau nanti mereka udah capek, mereka tinggal duduk lagi gitu. Mereka tinggal duduk tapi menggerakkan kakinya. Kalau misalkan berjalan kan anak butuh effort yang lebih ya. Jadi anak itu harus bisa badannya tegak dulu baru bisa berjalan dengan sempurna. Maka dari itu baby walker itu sebenarnya tidak disarankan karena bisa menghambat perkembangan motoriknya dengan sempurna dan bagus seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan keempat ya, pertanyaan terakhir. Oh ya, mungkin cukup tadi pertanyaan cukup ada 3 dan insya Allah sudah terjawab semuanya. Terima kasih Ibu Anggi dan rekan-rekan yang sudah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.